Ya, Assalamualaikum. Selamat datang ke Voice Out Cakap Je. Panji Syafi'i di sini. Tante Mas di sini. Lina Soho. Okey. Sekali lagi kita di tempat kita punya guest hari ni. Kita tak tempat biasa-biasa. Tempat guest kat mana tu? Nanti kita bagi tahu. Tapi first, maybe kita nak wawarkan about kita punya sponsor hari ni. Okey, jadi kita start daripada Tante Mas. Tante Silakan Mas. Tante. Okey, sponsor untuk hari ini dari LMOS Edu Center Private Limited menawarkan pelbagai program untuk semua peringkat umur, termasuk khusus khas untuk wanita seperti Rukia, fikir, kelas hadis, kelas tilawah, pengurusan jenazah dan macam-macam lagi. Lungsuri lmoseducenter.com untuk lihat kelas-kelas yang sedang atau bakal diadakan. Untuk menempas slot di LMOS Edu Center, anda boleh menghubungi mereka melalui kaedah melalui ini berikut: email l.moseducentre@hotmail.com. Laman webnya adalah lmoseducentre.com dan telefon 88664655 atau 8268-8268-9613. Okey, nanti pun kita put the details dekat bawah lah Yes. this podcast. And sekarang Lina Mos dia ada one special class coming up, kelas mengaji pada yang sudah kenal huruf lah. It's about $50 setiap bulan. So you can go to their website at elmos.com, elmoseducenter.com untuk tengok what are the details that they need. And plus kalau you nak tanya more, you just contact the number yang tadi Lina bagi tahu. Oh, kira macam refresher course lah gitu. Yes, okay. yeah. And it's not, bukannya mahal sangat, $50 per month. Tak, kita kena makan kedai kopi tadi dah $60. Kan? Kan? This one untuk Apa ilmu agama salahnya? Udah awi dan ukrawi. Amin. Amin. Okay, Lina kita dah warm up. Okay, I think from the video you guys dah nampak siapa kita punya guest. Kita punya guest, how to introduce dia dia bukan dia jauh daripada jauh tapi dah lama dekat sini. Siapa Bukan kaleng-kaleng ya, Bukan cantik kaleng-kaleng. Orangnya. Jelitawan kita, businesswoman kita, very talented. Betul. Semualah dia ada package ni penuh. Penuh sangat package dia. Sangat rajin sangat. Senyum manis saja. Tak pernah marah. Lembut. Itu kena tak tanya marah. orang belakang kita tu. Siapa tak pernah tu? marah. Senyum aja. Enggak bang, apakah rahsianya kenapa Kak Dia tak pernah marah ni? Mesti ada yang something that you do or something that you didn't do. Dia macam lagu Siti Nurhaliza, Bella Rahsia Biarlah rahsiamu rahsiaku. Okeylah, kita pun jangan Tengah syok buang masa. makan. Jangan bapak tak dengar. Makan rojak. Tengok dia Ada. makan. Kekik abang. Dalam hati dia gasak korang nak cakap apa. Aku Aku makan tenang dulu. je, Aku tak ada kena-mengena dalam cerita Dalam ni. cerita ni. Okey, jangan kita membuang masa. Kita perkenalkan, okey, Adia Gayatri. Selamat datang ke podcast kami. Voice out, cakap Cakap aja. Cakap je. Cakap je. Ni cakap aja dia apa nak cakap ya. Selamat datang ya. Betul ke? Okay. Sebelum kita proceedkan, Panji nak bagi tahu sebab I tergoogle betul atau tidak. Nama dia sebenar Eka Santi, Novita Eka Santi. Betul ke tidak? Dia Novita Eka Santi. betul. Dia Novita Eka Santi. Wow. Kau Sedap betul nama ke tu. Google dah kalau orang aja Betul kau lah. Google. Betul lah. Novita Eka Novita Santi. Dia Novita Eka Eka Santi. Santi. Jadi dia punya nama Gayatri tu kita nak tanya kan. Ah. Daripada mana? Ya, Gayatri itu nama raja perempuan dari Jawa ya, dari Majapahit. Ya, jadi kenapa ada nama Gayatri? Dulu ibu saya punya salon kecantikan. Terus almarhum bapak saya kasih nama Gayatri Salon. Jadi terinspirasi dari nama raja Jawa itu. Oh, so you petik ini tu it's a family name lah kira ni. Iya. Oh. Shopee dah masuk. Macam mana Shopee boleh korang Pasal pun aku tak panggil kau. So
Sorry, saya mute benda tu. Mengganggu dah. Mengganggu keteraman. Jadi dia bukan nama family, dia cuma nama yang bapaknya suka, minat. Ya. Itu yang dia bawa ke salon. Iya betul. Okey, jadi nama itu macam inspirasi, motivasi untuk Iya, karena Diah Gayatri Rajapatni, nama raja yang lengkap itu Diah Gayatri Rajapatni. Jadi nggak tahu kenapa akhirnya sesuai gitu ya, digabungkan dengan nama Diah gitu. Dia sosok perempuan yang hebat, yang bisa memimpin kerajaan Majapahit pada masanya gitu. Tapi kamu bukan golongan raja lah, ataupun memang ada kerajaan, ada darah raja. Ada nak jawab susah. Harus tanya orang tua. Tanya kepada ibunya. Nanti kita jumpa ibunya pula melekat pula tu nama Ibunya dia tadi Gayatri. kita baru jumpa ibu. Oh ya, tadi. nanti kita Jadi boleh kita tanya. bisa tanya sama dia. Yeah, okay. Kerana sedikit tentang Gayatri, kerana saya di bidang yoga juga, ada sedikit-sedikit tentang filosofi yoga juga. Kerana Indonesia, Jawa dan Bali, juga ada India. related to Gayatri Yeah. and all this kan. I appreciate the name of Gayatri. Dia ada banyak meaning inside the yoga philosophy. Then maybe next time we can talk about it. Tapi saya suka nama Gayatri itu. Pada pertama kali saya dengar, oh ini nama orang ni ada family name Gayatri. Mungkin dia ada history behind that. Jadi betul, benar sekali. Betul. Yeah, because of the history of the business. But there must be a reason why your late father, arwah ayahnya ada berikan nama tu kepada salon ibunya. Mesti ada lah. Mesti ada reason. Nanti kita tanya mak dia. Ya. Nanti yang pandai-pandai tanya mak aku. Aku cukup lah. Nak interview mak pula. Nanti kita makan bakso dia dulu nanti. Kita dah ada bau bakso depan kita. Belum. Dia mempunyai bridal di Singapura ini, dia ada mempunyai akademi kecantikan, okey, dan juga lagi apa lagi you ada kat sini? Apa yang you buat kursus-kursus kat sini? Akademi Kecantikan, ada sekarang baru buka diploma juga, kelas diploma, Diploma in beauty and sebentar ya, nanti di-cut ya, lupa tuh jadinya ya. slowly. Jadi maybe Benar-benar diploma in beauty and retail services. abangnya sudah menjeling tu. Cakap pasal ni, hari ni Mas pula, betul lah, Mas punya disponsor oleh Bajunya oleh Diah Gayatri Wedding. Jadi bajunya makeup juga. tentang Bukan cantik. makeup, dia yang bulu mata. Bulu mata juga. Ya, makeup juga sih. Makeup juga. Kebayanya. Yelah, aku datang Sama. dengan muka dapur kat sini. Jadi nak masuk TV kan, biar cantik sikit. Pakailah barang dia. Apa salahnya? So ya. Jadi setahu kami ya, dia sudah ada dengan bisnes ini sudah 13 tahun in total di Indonesia, di Jakarta. Iya. Kolaborasinya dengan Universitas Negeri Jakarta sudah partnership sudah lama. 7 tahun di Singapura dan 2 tahun di venue ini. Di Jadi, venue ni? Oh, okay. Venue ini. Oh, okay. Yeah, 2 Yeah. years in So, this dia baru venue. Move in here, Moving to for a 2 bigger years because place. they expanded, right? Yeah. So it's so inspiring. Let's maybe come back to the question yang you tanya tadi. Well, how it all started. Macam mana mulakan? Jadi sebetulnya karena saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta, program studinya kebetulan pendidikan tata rias, education in cosmetology. Tapi sebelum you dah di gini, you are a teacher in sekolah menengah kan? Ya betul, teacher sebetulnya ajarnya itu ajar art and culture. 9 tahun saya ajar di sekolah menengah, tapi di weekend saya buat wedding organizer, Gayatri Wedding, gitu. Jadi Mamanya punya. Bukan, mama itu salon kecantikan dari saya masih sekolah sampai tahun 2010. Kemudian 2010 saya yang lanjutkan, jadi salonnya ditutup, kita fokus kepada wedding gitu. Okay. So wedding dah established dekat Indonesia. Then she came over to Singapore to try the market dia. Sebab Kenapa Singapore? Kenapa tak kenapa? Malaysia, Brunei, Jepang Brunei. atau Betul lah. Dah macam Kelantan. Jepang.
Jepang. Kalau Jepang ke? Indonesia bilang Jepang. Jepang. Kau jangan bawa masa dengan kau punya Jepang. Cepat kasih soalan yang sensitif. Ya, kenapa Singapore juga? Kenapa Singapore juga? Tapi nak kena dengar daripada Kita mulut dengar orang dari, dia sendiri. dari mulutnya sendiri. Silakan dia. Karena Kenapa dia macam berani tau nak cuba kat Singapore ni? Because I know it's not easy tau kat Singapore Yeah. nak get the crowd, orang-orang nak percaya kita. It's not easy. Tapi kenapa macam dia betul-betul berani? berani memang salah satu model yang saya punya. Betul. Satu-satunya model, berani dan semangat itu adalah salah satunya model yang saya punya untuk sampai akhirnya bisa berdiri sampai sekarang. Jadi kenapa Singapura? Mungkin takdir Allah yang membawa saya sampai ke sini, ketidaksengajaan, lagi jalan-jalan, survei, terus bertemu jodoh ya. Survei orang kan betulnya. Orang ke survei bisnes. Survei bisnes, Ya Allah. sebetulnya Tapi survei tak bisnes. survei orang. Iya gitu. Allah. Tengok orang sana blushing ni. Jadi setelah pulang 6 bulan kemudian menikah. Ya cepat itu Baru ceritanya. survei 6 bulan sudah nikah. Iya 6 bulan kemudian menikah. 6 tahun pun belum habis survei. Kau lambat. Okay. Harus berani. Yes. Dapat yang baik terus Take control. Kita Or suka leave take it. risk lah. Cerita panjang cerita ni. Cerita Okay. panjang. So, dia dapat because of jodoh, then at the same time ada opportunity untuk buka di sini. Betul. Tadi earlier podcast kita ada tanya kan, susah susah kan nak set up wedding kat sini sebab local dah banyak buat all the big names. Yeah. So how do you compete? Macam mana you Bersaing. bersaing Very dan challenging. put your foot here and terkenal? Sampai sekarang pun sebetulnya susah juga ya. Sebenarnya memang tidak mudah ya untuk masuk ke bisnis atau ke dunia industri wedding di Singapura karena memang sudah banyak makeup artist atau bridal lokal yang namanya sudah bagus. Jadi saya punya cara sendiri untuk orang tahu siapa itu Diah Gayatri. Jadi melalui budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya Indonesia yang saya bawa ke sini diperkenalkan kepada orang Singapura dan orang Indonesia juga yang ada di sini. Untuk korang yang dekat luar tu, dia bring the real Indonesian punya culture and traditional punya baju-baju to Singapore. Susah nak dapat original, ori nak dapat, and it's from different tempat. Background. Province. It's a province. Correct. And it's very authentic. I mean, we take back ourselves to the last podcast. Yeah, correct. That one what we get to view everything, almost everything, and share. Dia was sharing with us the authenticity of every province punya culture. Yes, Yang kita tak boleh sembarang bikin. Ya, macam Itu kita rakyat Singapura banyak kita tahu Jawa Asal boleh. Jawa pakai Basic Jawa. stock. Tak Okay. asal boleh. Ini Kita tak boleh cakap Indonesia boleh marah dia orang. Indonesia kita pakai ini Indonesia je. Jadi kita tak tahu sejarah di sebaliknya. No, kadang-kadang kita campur-campur salah-salah pun kita pun tak tahu. So dengan adanya dia hadir kat sini mungkin dia lebih perinci tentang sejarah-sejarah pakaian yang kita nak peragakan. Lebih mengetahui lah Ya, jadi apa tak yang the salah. more essence and more originality. Jadi tak jadi marah orang lah kan So nanti. apa yang you titik betul tak jadi marah orang, nanti orang tanya ini daripada mana? Oh daripada ini, macam dia cakap. Daripada mana? Ini daripada tadi? Sunda. Ini bukan Soho, Sunda. daripada Soho itu dia cakap. Solo. Soho you. Solo. Solo tapi ada ni ada itu, tak ada kena mengena dengan province tu. So that is what she emphasize. You nak daripada mana, dia akan tunjukkan, akan berikan exactly dekat sana macam gitu, dekat sini juga dia bawa. So sejarah-sejarahnya. maybe can tell us more about this, your emphasize about And this. your knowledge, Your knowledge, your knowledge and your experience. Do you actually go to every province to study their culture, or is it in your university you study the cultural insight in the module dalam university betul. itu? Jadi di university kita belajar sejarah mode tata rias. Jadi dari setiap provinsi punya ciri khas atau keunikan dari busana-busana tata rias pengantin. Keunikannya itu apa, lalu filosofinya apa. Itu yang kita pelajari semuanya. Okay. So susah tak nak terapkan dekat sini?
Because ada orang cakap aku nak daripada ini, tapi aku tak nak pakai ini, tapi nak pakai Oh ini. enggak, karena kita tahu ilmunya, jadi kebanyakan mereka akan konsultasi seperti apa, lalu kita kasih tahu yang harusnya seperti ini gitu. Okay. Macam tu hari yang kita tanya, basically orang-orang sini Jawa, that's it. Ya. So how do you change them? Ada orang cakap, I mean dia nak Jawa lah, but how do you macam convince them to tell them actually this is not the right thing. Kalau aku jadi mak pengantin punya business, aku marah. You cannot, but you must have a way, right, to convince your customer. Jadi pertama kita tanya dulu Jawanya itu mana? Apakah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya? Ada dari Yogyakarta juga gitu. Biasanya orang sebut Jawa juga lah itu. Jadi kita tanya asal Jawanya mana. Kemudian kita kasih tahu misalnya dari Solo atau Surakarta. Oh, dari Surakarta ada pengantin Solo Putri, ada pengantin Solo Basahan, ada pengantin Solo Keprabon. Ada 3 macam. Macam banyak. Ada Aku tak pernah dengar. Satu province ada 5 bagian. Ya, itu misalnya contohnya ya, Satu ada province. 3 ya. Satu province. Solo punya province dia ada 4-5 department gitulah. Solo itu bukan provinsi, Solo itu kota. Jadi Kota. kalau Jawa Tengah dia itu ada beberapa kota, misalnya Semarang, Solo, Semarang pun punya punya busana pengantin sendiri. Jadi berbeda-beda setiap negara, setiap daerah gitu. Okay. So your collections of outfit semua yang terbaru you modify sikit so jadi cantik lebih sikit, ataupun exactly macam mana Solo gitu, Solo itulah tak ada ubah. Jadi ada yang boleh, ada yang boleh dirubah dan ada yang tidak boleh dirubah. Contoh. Contohnya kain itu tidak boleh dirubah. Kalau Solo juga harus pakai kain Solo, gitu ya. Lalu hiasan, lukisan pada Yang kita itu, sebut dahi, kening ya, kening di sini. Lukisan pada kening, nah itu tidak boleh dirubah. Kemudian kening pun ada dia punya Cara trademark gitu kan? kening, Dahi, ini dahi atau kening? Dahi. Oh, dahi. Kening sini. Dahi. Kening sini. Oh, kita Ini bilang yang you cakap yang ada ada macam kerawang shape gitu. ya. ya, paes, kita sebut paes. Nah, paes itu tidak boleh dirubah. kita Kemudian pais ini untuk orang orang pregnant. Pakai pais. oh iya. Orang beranak beranak ke pregnant. Ya nggak boleh berubah karena itu sudah pakemnya, pakem tuh apa ya, udah standarnya yang harus dibuat. Oh, standard. Okay. Standard. So the standard you keep, yang mana boleh modify you modify. Yang boleh dimodify misalnya kebayanya kan kalau yang pakem atau yang standar itu harus pakai bludru ya, kita sebutnya bludru berwarna hitam, lalu ada motif-motifnya. Baldu, velvet, velvet ya. Mahal tu kain tu Nice. Ya, okay, nak tahu juga dia. Oh, this baju you design sendiri ataupun you ask somebody to memang dah ada macam ini, okay, tailored. Atau you Ada beberapa yang desain sendiri. Kalau yang untuk modified ya, yang kita modify, kita desain sendiri. Terus saya ada penjahit juga di Jakarta yang boleh buatkan. of course. Jadi support system is very important Yeah. for business. You know I ask because pengantin kat sini very demanding. Dia orang nak something exclusive. Dia orang tak nak benda yang biasa-biasa. Dia nak Dia orang nak something yang lain daripada lain. tak Luar pernah biasa. luar biasa, tak pernah ada Ya, pakai. Jadi this is a good opportunity to you guys to come over, tengok. Suka tak apalah, tapi you can come and see dia punya collection. Ada collection baru tak? Ada, kita selalu ada, setiap bulan saya selalu buat collection baru. Jadi jangan khawatir untuk calon pengantin, bakal pengantin yang mau request, mau buat baju macam mana, kita boleh buatkan. Okay. Jadi mesti ingat juga yang mana boleh modify, Dan yang boleh mana modify. Yang tak boleh modify itu adalah good exposure for the pengantin juga. Just to respect the whole cultural thing. Yeah. Show educate lah. Show Whether, okay, educate. benda ni kau nak tukar tak boleh, kena ikut ni. Tapi overall akan jadi eksklusif lah, sebab ini dia buat sendiri. Dia tak macam beli template 10 helai dah siap dia ambil. Tak, dia template, dia customize. Ya, boleh. Customize, Customize. customize themselves. Jauh Mas Temenung? Itulah. Survey dulu Mas. Kasih 6 bulan. Ada serual kat luar sana Sorry, tu, ada ni bukan calon. segmen aku please. Okay, Ada back to calon dia. yang kau nak dicalonkan Back to dia. So dia potong. dia
So much of success for so many years. Inspirasi. Boleh ceritakan sikit tak apa yang what inspire you to become who you are, or maybe you can tell us a bit about the success, the secret behind success, other than keberanian, take risk atau dengan jodoh, you know. what are other secret that you maybe want to share? Not secret lah, maybe tips for success or expanding. Tips untuk sukses ya, semangat, berani, kemudian kreatif dan inovatif. Creative and innovative, I like You know, that yeah. because times are changing. Betul. Jadi kita harus relevant kan, go Betul. with the times. Need to change, along the way, Relevance, change with times. Creative and innovation, that is very important. Dan yang paling penting harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Kalau kita tidak percaya sama diri kita, bagaimana orang lain mau percaya Tak ada ya? confident. Nah, You want to make them nice tapi you tak ada ya sendiri betul. confident. Kita harus percaya bahwa kita mampu, kita bisa. By the way guys, dekat luar sana tu kan, dia memang ada customize baju, tapi dia pun makeup expert tau. Because why? Dia study in Cosmetology. cosmetology. Apa benda tu? Cosmetology. Cosme. Tanyalah warna apa? Jauh ni. Cosmetology. Ada suara keluar Ya. Itu bukan gangguan tapi suara daripada hero kita. Jadi kalau Indonesia bilangnya sarjana pendidikan tata rias. Kalau Tata rias. ya kalau in English apa ya? Bachelor in Makeup artist. Cosmetology and Beauty Technology Education. Right. Okay, so ni bukan biasa-biasa punya Mak Andam. Ni special sikit, luar biasa. Yes. Mak Andam. Mak Andam. So basically kalau pengantin tu nak Kak, sehari ni saya kahwin nak muka hantu pun boleh buat. Astaghfirullahaladzim. Tak saja. Memang gotik lah kira. Tapi hantu pun ada hantu yang cantik punya. Ada Ada. Cerita apa tu? Malam ini. Suzana. Ada kan lagu tu? Ada. Dia nak soundtrack. Oh, The Indonesian Suzana. Oh, Suzana kembali lagi. Ya, tapi makeupnya macam mana tu? Boleh cerita sikit. Itu makeupnya ada dia punya province ke, culture ke, ataupun ikut creativity dan inovasi sendiri? Atau ikut muka orang tu sendiri? Ya pasti kita yang pertama analisa dulu bentuk wajah ya. Jadi kita harus sesuaikan make upnya dengan karakter wajah klien kita. Kalau untuk tren make up kita ikut juga ya. Tapi misalnya untuk tata rias tradisional itu tadi ada beberapa hal yang tidak boleh terlalu ikut modern gitu ya. Maksudnya seperti sekarang doin make up ya, yang eyelinernya di sini Ke ya, bawah. yang ke macam bawah, ya. Nah itu kurang sesuai dengan riasan tradisional. Kecuali bajunya baju sesuai dengan Ya, baju kecuali outfit. bajunya boleh pakai gaun atau ala-ala Barbie seperti itu bisa. Ala-ala Barbie. Barbie and Ken. Okay. Ya. Cakap pasal tu kan, dia sekarang kan dulu dengan sekarang makeup youngster sekarang demand apa dia? Sebab I see nowadays kan, when I shoot mostly youngsters dia tak nak heavy makeup. Dia Yeah. nak simple makeup and Very light. They call it Natural. basic, natural Natural. makeup kan? Natural. Is that true? So how you Ya, betul. bikinkan kadang natural tapi sebagai pengantin mesti ada certain standard of makeup. Ya. Kan tak boleh macam just pakai ini pun dah cukup. Betul. Justru makeup yang sekarang yang terlihat natural look ya, yang natural itu justru lebih sulit ya. Apalagi misalnya pengantin kita, kalau pengantinnya sudah cantik, macam artis-artis Indonesia itu kan mudah. Tetapi kalau di daerah-daerah agak sedikit sulit. Apalagi kalau misalnya nikahnya itu 1 hari full gitu ya.
di tenda, di bawah tenda yang harus panas. Nah, itu bagaimana caranya kita menciptakan makeup yang natural tapi boleh tahan lama gitu. Jadi itu memang Cipta harus makeup, artinya dia akan bikin mixture dia sendiri. Iya. Foundation, mixture, Sesuaikan ingredient. dengan kulit pengantin. Jadi you ada laboratory atau gimana dibikinnya Itu tuh? maksudnya kita harus eksperimen dulu Kak. Jadi mulai dari preparation dulu, skin prepnya harus bagus ya untuk kulit berminyak, terutama berminyak, berjerawat, sensitif. Nah itu skin prepnya harus betul. Kemudian foundationnya biasanya saya akan mixing dari beberapa foundation yang ada misalnya ingredientsnya bagus untuk tempat yang panas-panas, atau kalau yang di dalam aircon ya, di dalam venue yang ber-aircon itu mungkin lebih aman lah. Jadi dari beberapa foundation yang kita sudah tahu karakter makeup itu sendiri, nah kita ambil yang terbaiknya. Tuh, disesuaikan. Knowledge dia ni betul mendalam because dia betul study tentang texture of foundation and everything, dan dia akan experience apa? Eksperimen, Eksperimen eksperimen all these dulu. things. Betul. sebab- Jadi akan elakkan daripada Spoiling, bukan spoiling, allergic, because certain pengantin, certain orang tak boleh this makeup, so you can customize, so dia tak ada alahan bila masa you makeup lah. Iya. Do you do this all this also? Iya betul, karena di university kita belajar kimia kosmetik, ya dari skincare, kosmetik, kita belajar macam-macam ingredientsnya tuh terbuat dari apa segala macam. Nah itu yang apa yang boleh kita mix dan apa yang nggak boleh kita mix, nah itu kita pelajari. Interesting Gitu. Dia Interesting. pakai knowledge yang apa dia belajar lah. Lagi satu Bukan macam tentang andam kosong-kosong gitu lah. tak boleh cakap mandang kosong-kosong. Mana je mandang kosong-kosong. Means, sesiapa yang belajar tu kita bukan macam kosong-kosong lah, bukan tangkap muat ni lah. Because dia Tangkap muat. Belajar menerusi pengalaman dia belajar di universiti. see. Betul. plus tentang temperatur. Apa tu? Temperature. Temperature. Okay, sorry. Temperatur. Ini kat dah sampai The temperature. Sampai nak tercekik buah awang tu. Buah tercekik buah ke buah tercekik? Temperatur. You repeat baik tak apa cakap ni? Temperature. Temperature. Cepat dia. Buah tercekik buah atau buah tercekik? Aku tak ada mengena dalam cerita ni. Maksudnya dia tadi tentang temperature, pengantin punya event itu hari. Jadi jika pengantin tu dia mau bikin dia punya wedding di Bandung atas angin situ, pasti dia punya makeup harus sesuai dengan yang dingin-dingin kan. Kalau dia mau bikin di kampung nenek dia kan kampung Panas. nenek dia tempat agak cuaca agak panas. Jadi itu bisa Iya, kita bisa boleh di-adjust. Kita Kalau boleh kampung pilih mesti produk nenek. yang sesuai. Okay, sorry. Apa dia? Apa tak ada? Ya, but bisa di-adjust untuk Iya. kesesuaian. Boleh. Oh, very Very special. when you sign up dia macam very exclusive lah. You dapat a lot of customized baju, makeup. Ya. Yeah. Saya agak tertarik tentang itu. Satu lagi tentang ilmu nenek kakeknya dia yang Dia pernah daripada tu hari tau, diceritakan. dia tak puas hati selagi tak dapat itu ilmu Kerana- diturunkan pada dia, selagi tu dia cari. Muka dia. Tak ada kerana itu agak very very unique. Because- Okay, yeah. so because we only watch on TV and we only hear about it, Yes, correct. but because if I put it into Kuda Kepang for example, people still practice and we can still see some wedding or performance ini. Tapi yang ini kita tak pernah nampak tau. Ya. Tapi kita nampak di television, di YouTube aja. Ya, ada. Tapi dia sudah pernah witness banyak kali yang kakeknya bikin itu time, Pernah witness ke tak pernah witness? Pernah tengok? pernah tengok. Enggak pernah. Nggak pernah, tapi di practice zaman itu. Iya. Ya, zaman kakeknya dan maknya Guys, sudah kalau tak ada. siapa-siapa ada ilmu ni, PM saya. Kita nak ajarkan pada Lina. Dia It's just the curious culture about lah. this. I'm very this curious, part. Dia yeah. very curious. Dia Because belajar. asap-asap muka, okay? Apparently- Pengetahuan semua asap-asap muka ya, pengetahuan awam. Bukan asap Apparently dia, asap according to the storyline it works, you see. So Yeah. asap itu kalau tiup kat muka pengantin oleh mak andam dalam macam dalam segi rokok dia ada Memberikan seri muka. besar muka. Jadi boleh cerita sikit tak? Ya itu disebut sembogo. Sembogo. Sembogor. Nggak pakai R. Sembogo. Sembogo. Ya, ya. Sembogo itu meniupkan asap
rokok sebetulnya bukan rokok biasa ya, itu itu ada mantra, simbolis aja, simbolis pada zaman dahulu kan mungkin nenek moyang ya, itu cara mereka berdoa meminta kepada Allah tuh punya cara-cara tersendiri. Mungkin waktu itu belum masuk Islam, jadi caranya dengan seperti itulah. mantra and stuff like that. Tapi dia Yeah. tak tunjukkan Dewi, dia tengah Dewi, mantra, ya. tapi dia use that. Tapi ya tujuannya sama, meminta kepada Tuhan ya, meminta pada Allah untuk yang terbaik ke pengantin gitu. Jadi dia punya mantra. Tadi dia pada sembut, dia punya Ya. Sembogo tu Tak ada dia R-nya. ditiup, dia taruh Ya. air api, kemudian dia tiup, ada caranya. Ya, Jadi supaya apa dia punya hasil, dia punya khasiatnya? Dia Khasiat kalau ada sembuh asap dia tak ada khasiat. khasiat untuk pengantin, bukan untuk kamu. Itu aura-aura ya untuk mengeluarkan aura pengantin. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih mangklingi atau Mangklingi. mangklingi ya, terlihat lebih lawa, beda, cantik. lebih keluar aura lebih berseri gitu. Kalau auranya tak bagus, terus mangklininya, Tak menjadi ya, jin. Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak ya keluarkan aura. Taklah. Okey. Tapi sekarang tak bikin lagi. Zaman-zaman sekarang because tak it's dipakai. not Islamic. Masih ada di Singapura? di Indonesia. Di Indonesia. So dia dah 7 tahun di Singapura ni Apa tu? Dia bagus, dia potong sekali. 8 tahun, Dah 8 8 tahun. tahun kat Singapura ni menerusi bidang bridal dan kecantikan semua So dia dah lalui Kalian ni tak macam-macam payah serius sangat. Jadi pasal dah 7.20 okey. So dia dah melalui macam-macam hari, detik dan setiap masa. So your husband is I think very supportive Yeah. person. Dia selalu 24 jam dengan dia menemani dalam Mana-mana dia apa-apa pergi mesti ada. event, like everything that you all buat together. Apa-apa Abang Im ada. Apa-apa Abang Im ada. So Abang Im. Apa? mungkin everything semua bukan indah di mata orang kita tak tahu di Apa belakang. suami dia tak indah apa kau Oh, cakap? wait. Kan aku kena lempang pinggan tu. So bukan apa macam yelah ada masa-masa mesti ada pertelingkahan antara suami isteri. Because it's a husband and berlainan wife pendapat. relation lah Untuk buat bisnes Singapura lagi memakan modal yang banyak sekali you know. Mungkin ada yang kena tipu, ada yang tak boleh dipercayai you know, keadaan-keadaan macam gitu. So I think your husband is very very supportive and macam mana like korang boleh persefahaman dalam buat sesuatu benda yang sama. Iya. Sebentar ya mikir dulu. Macam mana bisa Jangan, ada understanding. Pernah gaduh tak tentang Oh, enggak bisnes? pernah. Alhamdulillah. Enggak pernah. Tak pernah gaduh. Because Kerana masing-masing ada tugas dia masing-masing kenapa tahu? Dia satu orang harus always give in, you know. Ya, kita itu dua-duanya beda ya, beda karakter, tapi kita nggak pernah gaduh. Justru dengan kita yang berbeda ini saling melengkapi. Imran itu orangnya detail, terus dia punya feeling bagus. Misalnya Feeling dia? Iya, feeling dia bagus. Misalnya saya jumpa orang baru untuk kerjasama kolaborasi, menurut Imran, oh aku kurang bagus nih feelingnya sama dia. Jangan gitu. Dia Jadi kalau dia udah kita bilang feeling gitu. bagus ah. Kena cakap lagi. Ya betul. Tapi dia bilang jangan. Tapi kalau saya teruskan, nggak apa-apa deh gitu. Kita belajar dulu gitu ya. Saya kan orangnya gitu. Saya selalu positive thinking dengan siapapun karena kalau kita sebagai pendidik ya kita harus objektif Neutral. menilai orang Judgment, netral. Jadi neutral. Jadi saya selalu positive thinking. Kalau Imran selalu ingatkan, oh jangan. Tapi ketika saya lanjutkan, memang nanti pada akhirnya ada sesuatu yang terjadi gitu. Oh, jadi kenapa? dia punya firasat kuat lah. bagus. Kalau terjadi dia ada cakap padang kan, dia cakap kan. Kan Ni tak dia dengar Nak cakap naikkan nama suami. kau tau 25%. Ini kira crystal ball dia. Yeah. Dia crystal ball lah. Crystal ball Crystal ball Then lah. Ana Kena mention- gosok nanti dia keluarkan firasat, no? Okay. Bagus tu. Ya, dan yang kedua komunikasi dia bagus kan. Karena Lagipun dia depan dia tak boleh cakap bad-bad yang tak baik. Tak Kena apa ni cakap- bos saya cakap je, Tak ada cakap je. bukan Cakap bukan je. Yang tak baik. Tak ada cakap kacau je kacau je.
Kalau cakap yang nggak tak baik, nggak baik nggak Tak ada, lah, tak ada. nggak Kalau ada pun jangan cakap. Aib. nggak ada. Alhamdulillah sih. Ya itu mungkin Komunikasi dia terang. komunikasinya Terang. jelas ya. Imran mungkin kalau misalnya dengan klien-kliennya dari Singapura gitu, Imran akan tolong saya untuk jelaskan. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris ya. Oh, Mungkin yes, ada beberapa yes. yang saya nggak paham. Oh nanti Imran akan tolong untuk jelaskan. Selain daripada suaminya, siapa yang orang belakang kuat selain daripada suaminya? Siapa ya? Keluarga, Keluarga. ya, ibu, anak. Sebenarnya itu lebih menjadi motivasi saya untuk ya untuk jadi sukses gitu. Okay. Alhamdulillah. Okay, before we leave kan, is there any last word to pengantin kat luar sana tu to convince them come to me? Ya, untuk pengantin di Singapura atau dimanapun, datang ke Gayatri Wedding karena kita punya pelayanan yang spesial untuk pengantin. Boleh request mau makeup macam mana, mau pakaian macam mana, dan juga kita ada servis macam beauty wedding consultant. Ya kita akan tolong teman-teman pengantin mulai dari persiapan sampai nanti acara gitu. So your package come in with a wedding planner juga lagi Ya, tu. di Indonesia memang kita siapkan dengan wedding planner sekali. Jadi kalau masih bingung ya pengantin mau buat seperti apa, step-stepnya macam mana, nah kita akan tolong. Dan juga baju pengantin untuk mak pengantin dan Ya. seluruh keluarga. Boleh Jadi juga. bukan hanya Betul. untuk pengantin, dia Ya. punya keponakan, dia punya mak pengantin, bapak pengantin, dia punya Semua jiran-jiran semua boleh. Kalau satu harung dia Ya, boleh kasih boleh. package ya. Boleh. Yeah, because she come with a team. So she will focus on you guys, pengantin. Then your team will go to your mak, your bapak kalau nak make up juga pun dia boleh make upkan juga. Kat Bapak? team dia lah. Okay. Kita kasih pandam servis juga. Pak Andam. Pandam Ya. service, yes. Tak. Oh, Pak Andam itu. Oh, Ya ke? serius ah. Pak Andam, hello. Halo Pak Tadi, Andam. Kau Nak ingat kahwin dia lagi tak? Kau ingat dia tak boleh buat apa-apa ke? Talented juga tu. Datuk Panji nak kahwin lagi pun ada Pak Andam kat sana. takkan insya-Allah tak So kahwin lagi. harga-harga InsyaAllah. package ni semua tu harga mampu milik atau Ya. ada eksklusif harga-harga package-nya? Insya Allah semuanya masih affordable dengan That's kualitas nice. yang Nak tahu? bagus, You harganya. just contact dia je. Contact number? InsyaAllah. Instagram ya boleh Instagramnya di DYAH_Gayatri. Ya, okay. Dia Boleh underscore dilihat di sini. Nanti Gayatri. also put the link dekat bawah juga. Di bawah, Di bawah. picit aja. Okay, before we go off kan, roughly your package how much to how much? You don't mind tell us. The most affordable package Harganya lah. starting from Kita pun nak tahu, Paling so pengantin serendah boleh harganya. tahu, okay, when I go come to you, I know this is the minimum package. Kalau takut nanti dah pergi sana, lah mula-mula dah 10k. Oh, untuk bridal aja atau full? bridal aja. Kalau bridal aja kita start dari 800 ya. 800? Dalam $800. satu outfit. Wah, cepat mata Satu terbolok. outfit is couple outfit. Aku terus jaw dropping sah. So 800 Correct lah. couple outfit, one outfit. 4 jam 5 jam service. I mean you will stay with them for Enggak touch and go. Touch Ya, and tapi go. kita sudah servis dengan pakaian dan semuanya. oh, so yeah, kalau you nak somebody to guide you in the event, doing the event, top up lah, betul? Extra cost. Of course. So just starting from $800, you can get yourself doll up on your special day. $800 is actually very very affordable at that point of time. Apa This macam point Mas? of time. Apa mampu? Harga mampu milik Harga rakyat. mampu milik. Harga mampu milik. Very Ya, affordable guys. kita sesuaikan dengan kebutuhan pengantin ya. Saya biasanya lihat kliennya dulu. Kadang-kadang dengan harga murah orang ragu, ya kan? Ya. Ya, betul. jadi kita lihat dulu siapa klien kita. Saya membantu dari klien yang kalangan biasa sampai yang kalangan Layak- misalnya layak pejabat gitu ya. Jadi kita sesuaikan siapa yang Yeah. According to your budget, According to the according to your needs, everything is here. Affordable So, lah. very affordable. You think you got a bigger budget, you just tell her you can get better item. Dua outfit, 3 outfit, and Yeah. macam dia cakap, mostly dia punya baju is customized tau. Ya. So you get exclusive punya package at a very affordable price. Wow, okay. Yeah, okay. Mas, second nanti kita sponsor baju. Nak kahwin lagi.
Salah segmen ke? Salah segmen Tak ada lah. Anyway, kita akan berbual pasal sponsor kita, okay? Untuk kita penutup buat masa sekarang. Okay, sponsor kita untuk hari ni adalah L.MOS Edu Center Private Limited, menawarkan pelbagai program untuk peringkat umur, termasuk khusus khas untuk wanita seperti Ruqyah, fikir, kelas hadis, kelas tilawah, pengurusan jenazah dan macam-macam lagi. Lungsuri lmosedUcentri.com untuk melihat kelas-kelas yang sedang atau bakal diadakan. Untuk menempas slot di lmosedUcentri, anda boleh menghubungi mereka melalui kaedah berikut. Email kepada l.mosedUcentri@hotmail.com, laman web www.lmosedUcentri.com, atau telefon aja 88664655 atau 82689613. Betul. And okay, kita nak Panji nak add in dia pun akan datang. Dia ada kursus Fardu Ain, kelas Fardu Ain. It's a combine of live dengan venue. So Zoom class dengan venue. Same also, dia punya price is at $50 satu bulan. To know more, go to the website yang Lina baru sebut tadi. Kalau nak tahu lebih, just give them a call and they will tell you can ask for more details lah. And after the section, before we cut this off, we going to talk about the achievement, the most top 3 achievement. Tengok buku dengan pingat-pingat ni. Jadi ni berat ni. Jadi very very important. We going to talk about that. So let's see you later. Okay. Voice out. Cakap je. Panji Syafiee di sini, Tan Termas di sini, Lina Soho bersama Dia Gayatri. Voice out, Cakap je. Real people, real story. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be safe and stay safe. Bye-bye. Abang Imran. Bye. Abang Im Abang Im. Cakap je.